Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Silamar Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, amin. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nih bisa berkumpul lagi kita di Majelis Silamar Kolbu. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil, bisa diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita semua, Pak Ustadz Danu, bisa menemani pemirsa semua lagi di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Pemirsa, sering sekali di Siraman Kolbu kita membahas tentang emosi, ya. Bagaimana ketika orang itu emosional atau marah, itu bisa memunculkan banyak hal-hal yang merugikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tema kita pagi hari ini, bahaya sikap pemarah. Tidak hanya untuk satu kalangan atau satu golongan saja, tapi untuk semuanya, Pak Ustadz ya. Termasuk pendakwah sekalipun. Gitu. Iya. Bagaimana caranya dalam menyampaikan ayat-ayat itu, atau kemudian dalam mengerjakan tugas apapun, kita tidak boleh ada rasa marah. Ya. Seperti apa tausiahnya, Pak Ustadz? Silakan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin wabarakatuh. ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tema kita bagus, tapi harus berpikir. Bahaya sikap pemarah. Ini maksudnya orang pemarah itu bahaya. Banyak sekali orang-orang menceritakan, khususnya itu teman-teman dokter, itu selalu menganjurkan pasien-pasien yang khususnya kena serangan jantung, stroke, itu dokter tetap akan bilang jangan emosi Pak, jangan emosi Pak. Itu sangat sering sekali. Iya. Jangan stres itu maksudnya ya emosi marah yang berkepanjangan. Cuma memang kita tidak akan pernah tahu bahwa marah ini sebenarnya menjadi penyebab banyaknya persoalan hidup, nggak cuma penyakit aja, ya. Persoalan hidup. Satu sisi ujian. Ujian itu kan dari Allah. Kadang-kadang kita yang mengaku Islam itu nggak sadar bahwa Allah itu menguji kita dengan keadaan di mana keadaan itu kita tidak cocok. Keadaan itu kita tidak suka. Nah, Allah baru menguji. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi di sini ceritakan bahwasanya Allah itu menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita sabar? Allah mencari seseorang yang sabar di dalam menghadapi ujian demi ujiannya. Ya, yang sabar. Nah, dalam salah satu hadis menceritakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ini harus diartikan juga, maksudnya gimana nih orang nggak marah kok bisa masuk surga. Ini harus dijelaskan. Jadi tidak hanya menjadi simbol, tidak hanya menjadi sekedar cerita. Memang orang marah itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Karena sikap-sikap pemarah itu sikap-sikap setan. Jadi orang yang tidak mampu menggunakan nafsunya ini untuk tenang. Jadi maunya marah. Marah itu karena apa? Karena dia merasa benar. Kenapa? Jabatannya dia ada. Kemudian apa? Level di masyarakatnya ada. Apalagi dia pandai. Ini bisa menjadi alat untuk menjadikan dia marah. Menurut dia. Tapi menurut Allah Ta'ala, lah itu ujian. Nah, orang yang pemarah ini sebenarnya bisa aja masuk neraka. Jadi orang nggak akan pernah tahu. Di dunianya sakit, bisa. Orang yang marah mulu, mamanya apa? Jadi dadanya juga sesak, jantungnya bengkak, pembuluh di jantung itu bisa aja tersumbat. Itu bisa. Karena apa? Karena marahnya itu oleh Allah Ta'ala diarahkan sehingga di titik pada pembuluh darah itu dikeraskan oleh Allah Ta'ala agar darah yang mengalir ke seluruh tubuh ini itu tidak digunakan hanya untuk marah. Sehingga dicoba dihentikan sebagian berapa persennya dihentikan sehingga orang kalau pas marah sesek dadanya. Nah itu sebenarnya awalnya dari situ. Cara Allah begitu. Cara Allah seperti itu. Cuma orang nggak pernah tahu sampai sekarang ini. Kalau ini dikasih pelajaran bahwa Islam itu sudah menyediakan seperti itu, orang-orang Islam itu nggak percaya lah. Yang dipercaya siapa ya? Nah ini kita harus pahami, ya. Allah itu menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau ada persoalan kita didolimi, Allah menyuruh kita senantiasa memaafkan. Sebelum orang itu meminta maaf, kita sudah memaafkan. Itu yang jempolan.
Seorang muslim yang belajar taat pada Allah Ta'ala seperti itu. Kalau memang dia masih emosi, marah, ya memang dia bukan muslim yang taat dalam mencikapi ujian. Karena merasa dirinya itu benar aja. Padahal kebenaran itu milik Allah. Nah, disinilah kita harus pahami bagaimana itu bisa celaka. Orang sikap marah itu bahaya. Salah satu hal, orang yang sakit itu dari emosinya, dari marahnya. Kemudian Allah memberikan sakit pada dia. Siapapun orangnya. Ya, semuanya di situ. Nah, kita harus paham. Kemudian jangan sampai kita itu lupa bahwasanya semua yang ada pada diri kita ini adalah ujian. Mau yang tidak enak, itu ujian. Mau yang kelaparan, itu ujian. Mau kehilangan jiwa, itu ujian. Mau kita itu mendapatkan nikmat, itu juga ujian. Harus kita kembalikan pada Allah Ta'ala dengan sikap hati yang lapang. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran Amin. bahwasanya bahaya orang pemarah itu memang benar-benar mengintai semua orang, termasuk kita yang muslim, termasuk kita yang dakwah, mengintai. Hati-hati, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Amin. Wallahu a'lam. Barakallah Pak Ustadz tausiahnya. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah seputar tema kita pagi hari ini, bahaya sikap pemarah. Kita persilakan Ustadz Munawir ngacir. Monggo Ustadz. Maulaya salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala hadi Muhammad mi yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para pemirsa, siraman kolbu dari Sabang sampai Merauke, tahadus binikmah kepada para alim ulama dan juga kepada guru kita Ustaz Danu dan juga Mas Bobi. Tentunya kita semuanya hidup biar hidup berkah. Amin. Anaknya biar soleh dan solihah. Amin. Dan insya Allah bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah. Amin. Pulang-pulang bisa beli kontrakan rumah. Insya Allah suami dan istrinya nggak selalu pemarah. Amin. Mudah-mudahan hidupnya istiqomah. Amin. Amin ya robbal Alamin. alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio selalu mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil akhirah. Amin ya robbal. Berbicara tentang bahaya sikap pemarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina yunfiqun. Apabila bahaya sikap pemarah itu, kita akan timbul tidak mau memberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaid. Terus kemudian dia tidak akan bisa menahan terhadap amarah-amarahnya. Marah boleh, yang tidak boleh adalah marah-marah. Kemudian yang ketiga, akibat atau bahayanya orang yang pemarah, wal afina 'anin nas. Dia tidak akan mau memaafkan kepada orang lain. Padahal di situ kalau bisa menjalankan yang empat itu, pertama memberikan harta, menafkahkan, fi ta'atillah karena ketaatan kepada Allah. Di situ kita akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kepada orang yang baik. Tapi kalau timbul dengan pemarah seperti ini, tentunya itu akan bisa membahayakan diri kita dan juga bisa membahayakan kepada orang lain. Salah satunya adalah tidak mau memaafkan kepada orang lain. Inilah akibat bahaya, yaitu mempunyai sikap yang pemarah. Mudah-mudahan 4 pilar ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah Pak Ustaz. Ini. Silahkan duduk. Wah, sok simple. Ntar keinjak sarungnya ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan kita bisa belajar untuk terus bisa beristighfar ya. Terus mohon ampun kepada Allah ketika memang amarah menguasai kita. Karena memang ini sifat manusiawi sebetulnya ya. Orang punya nafsu, terkadang satu momen atau banyak momen kita ada rasa emosi, kita marah, tapi kita harus ingat bahwa kita harus cepat-cepat beristighfar. Mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, amarah-amarah kita, sehingga nantinya kita akan bisa insya Allah masuk ke dalam surganya Allah karena bisa menjaga emosi. Amin. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak Ustadz. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz Munawir dan Pak Ustadz Danu. Selanjutnya pemirsa, kita akan kedatangan bintang tamu nih. Ini seorang pria bersuara merdu, merupakan personil salah satu grup vokal warna ya. Personil di grup vokal warna. Kira-kira siapa nih? Pernah datang ke sini juga? Masih penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.